Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ida. Bentar. Oke, saya undang. Halo, selamat malam rekan-rekan Tanya Mentor. Malam ini saya Rian yang akan menjadi host. Acara hari ini kita kedatangan tamu dari Dr. Friend, dari teman VP 1001. Saya akan undang dulu ya Dr. Friend. Topik hari ini terkait dengan berbicara tentang atau ngobrol dengan tentang kulit dengan Dr. Friend. Saya undang dulu Dr. Friend-nya. Halo, kok hilang? Halo, Halo bro, brother. Halo, halo, brother. yes. Akhirnya ya, live juga kita. Suaraku jelas? Jelas, jelas, jelas banget. Suaranya jelas. Yes, Siap, gimana? ya. Masih grogi? Santai aja, bro. Belum, belum. Sekarang sih belum ya, nggak tahu nanti. Oke, Benar-benar. gimana? Halo, ada co-learning Ada center, siapa ini? teman. Terus Iya, ada ada Bu Ida, Ida ya, Ida Bu Ida juga. Susan. Halo, Bu Betul. Ida. Ini Sip, sip. lihat ini. Gimana? Oke, Dah, nggak apa-apa. Ya, sudah. sip. Yuk, kita mulai. Ya, Satu tadi jam hari ini ya. buka. Hari ini praktek buka. Enggak dong, libur. Ah, Tanggal libur merah juga. libur kita. Oh, oke, Yes. tanggal merah libur ya. Oke, bro. Oke. Kalau bro mungkin bisa perkenalan dulu, bro. Silahkan. Bentar aja. Oke, ya. Halo, saya Dr. Friend. Nama saya Oke. Dr. Ya, lengkapnya sih Friendly Winardi. Cuma biasa dipanggil Dr. Friend, biar lebih singkat. Saya dokter umum, tapi saya praktisinya lebih di kecantikan. Jadi ada yang sebut juga dokter estetik, gitu. Nah, di sini saya kerja di klinik di Royal Rejuvia di Kelapa Gading. Saya tinggal di Jakarta, dan saya berkecimpung di bidang estetik ini sekitar 8-9 tahunan lah. Oke, udah 8 9 tahun tuh estetiknya. Ya, awal-awal ya fullnya benar-benar full mungkin 7 tahun 8 tahun ya. Oke, Tahun pertama kan masih belajar. oke. Malam Bro Sandy itu Di sini ada, ya, ada sinar Bro baju Sandy motor. juga. Iya, Betul, betul, betul. Tadi 8 9 tahun ya. iya. Oke, terus ada lagi yang mau disampaikan? Buat sekarang itu sih mungkin itu aja. Nanti Oke, mungkin kita banyak ke Q&A lah ya nanti. baik, Kayak baik, ada baik, beberapa baik. yang mau tanya. Teman-teman misalkan ada yang mau tanya, itu bisa langsung ketik di tanda tanya itu ya. Oke, untuk awal Ya. mungkin saya tanya dulu nih. Jadi tadi kan kuliah gimana, Bro Salih? Kuliahnya gimana? Oh, saya kuliah di Ukrida yang di Oh, Jalan tidak. Arjuna. Oh, di Arjuna. Emang asli Jakarta ya? Iya. Atau asli mana? Iya, saya asli Jakarta. Oke, rumah memang di sekitar Kelapa Gading berarti. Yes, betul Kelapa Gading. Oke, berarti eh, ke tempat kliniknya deket di sana ya? Iya, dekat. Yang dekat Kelapa Gading boleh mampir nih. Ada Bro Boleh. Nurdin. Halo Bro. Oh iya, Bro ada Bro Candy. Kentit, Selamat ada Bro bergabung Nurdi. ya. Betul, selamat bergabung teman-teman. Biar Oke, jadi ganteng sama cantik semua ya. mantap, mantap. Karena topik hari ini tentang ngobrolin tentang kulit ya. Yes, Jadi kulit. biar tambah Kita, ganteng dan tambah cantik juga. Betul sekali itu, Dok. Dok, mau nanya, ya kita, dari gimana? dirimu, sorry, dari dirimu lulus sampai sekarang itu di kliniknya apakah tetap sama yang itu atau sempat pindah dulu ke klinik? Gimana? Putus-putus ya bro? Oke, saya ulang. Dari dirimu lulus kuliah tuh sampai sekarang, Hah? apakah kliniknya tetap yang itu atau sempat pindah klinik? Oh, nggak. Udah pindah-pindah. Awalnya kan belajar dulu ya. Oke, Belajar, terus kerja, terus dah kerja. Awalnya sih memang nggak ada kepikiran mau buka sendiri. Cuma selama nah, kerja itu
banyak pengalaman yang bikin saya ini nggak sesuai dengan idealismenya saya, agak Oke. berbeda gitu. Jadinya nggak nyaman, akhirnya wah, saya harus bikin sesuatu yang memenuhi hasrat saya, bantu teman-teman yang tentang perawatan, tapi dengan cara yang lebih baik dan lebih benar, tanpa ada yang disembunyikan. Gitu. Baik, baik. Berarti dirimu sempat kerja dulu, belajar, kemudian baru buka klinik. Buka klinik Yes. Nah, kliniknya itu joinan atau dirimu buka sendiri, bro? Kalau yang ini, ya, buka sendiri. Mantap. Berarti Thank benar you, ya. thank you. Sama kayak bisnis, kita juga harus belajar dulu kan ilmunya, caranya gimana. Karena kan misalkan dirimu tiba-tiba nih habis kuliah, lulus, kemudian habis selesai praktek, langsung buka klinik sendiri, mungkin belum ada apa, mungkin belum ada branding atau belum ada yang percaya ya. Karena kan baru lulus kuliah Hmm, tuh. Namun kan dengan dirimu join dulu ke klinik orang lain. Nah, di situ mulai orang-orang mengenal dirimu. Setelah itu, dan dirimu saat itu juga sekalian belajar terkait dengan cara mengolah klinik ya. Kemudian dirimu kepikiran lah untuk membuka sebuah klinik yang baru ya. yes, benar-benar. Bisa Betul, sih betul. buka sendiri langsung di awal, cuma lebih gambling dan nggak semua orang langsung percaya. Benar, karena reputasi itu yang dibangun ya pada saat diri. Oh ya, tadi kerja di klinik itu sempat berapa lama? Di klinik yang satu lagi sebelum yang sekarang ya? Ah, pengalaman sekitar 5 tahunan lah, 5 tahun. Oh, 5 tahun. Dari 8 atau 9, 5 tahun tuh di klinik ya, di klinik yang punya orang ya. 5 sampai 6 tahun itu ya perjuangannya lah. Mulai dari Mau gajinya kecil sampai naik-naik gitu. sampai naik-naik sampai sekarang punya sendiri ya, owner sendiri ya. Iya, Jadi, iya betul. kalau boleh tahu Ada Pak nih, RT kenapa tuh, Pak RT ada datang. Pak RT? Halo malam Pak RT, Ya, halo Pak Brojo, ada Susani juga. Jonathan. Oh, Hmm, Mas, kalau Susan, boleh tahu, halo. kenapa dirimu pengen ngambil dokter, kemudian spesialisasi di kecantikan? Di estetik, sorry, di estetik. Oh, iya ini juga Kenapa? awalnya Dapatnya banyak tuh, kecemplung apa ya. ikut-ikut? Awalnya nggak sengaja. Gak sengaja, gimana? Awalnya Dijebloskan. dari temen sih, temen terus kayak gitu tiba-tiba dia ngajakin, dia mau ajarin, ya udah. Dia lagi butuh dokter kan buat bantuin. Ya udah, nggak sengaja terus Halo? ditawarin, ya udah diajarin langsung nyemplung deh. Tapi sebelumnya pas dari SMA nih, dari SMA ke kuliah, Yes. kira-kira kenapa ngambil kedokteran gitu? Itu dicemplungin juga. Oh, nggak, itu memang impian waktu kecil ya. Ah, dari kecil konsisten ya ke dokter. Kemudian karena tadi ada temen yang mau ngajarin, ya udahlah kalian jadi dirimu kalian belajar ya. Iya, nggak nyangka juga. Cuma waktu itu kan masih muda, masih baru lulus, terus pengen Benar. dapat pengalaman baru kan. Baru kan. Estetik itu saat itu masih baru berkembang. Baru berkembang banget Iya. dan wah, tantangan baru kita coba. Oh iya, oh iya bro. Kalau estetik itu ada Wow, ada Cicinkin tuh. cincin Fucking Dark juga. Lovers. Halo, Lim Shocking, Devi Chandra, Wah, Ci teman-teman Aling. itu Thank, satu pada datang nih. ya, Thank you teman-teman. thank you udah pada datang nih. Yang mau ditanya, Bro, tanya aja langsung nanti ya. ya, yang mau tanya tentang kulit, silakan di chat nanti saya bacain. Oh ya, untuk kecantikan, Yuk, itu lanjut. ada pencabangannya nggak? Ada cabang ilmunya lagi nggak? Atau itu udah mentok tuh? Kalau gigi kan kayak ada bedahnya, kemudian apa ya perawatan gitu misalkan. Kalau kecantikan ada cabang-cabangnya nggak bro? Jadi sebenarnya Jadi dalam kedokteran sendiri kecantikan itu belum ada spesialisasinya. Jadi kan yang ada spesialis kulit dan kelamin. Nah, oke. dokter kecantikan itu nggak ada jalurnya sebenarnya. Itu Ah, base course, kursus-kursus, pelatihan, workshop. Jadi makanya ada banyak dokter yang mengklaim diri mereka sebagai dokter estetik. oke. Sebenarnya dokter estetik itu umum di luaran juga pakai istilah itu, tapi bukan gelar resmi, panggilan aja. Oke. Cuma di Indonesia kita ada larangan, nggak boleh pakai nama dokter estetik.
seolah-olah Oh, sebagai spesialisasi. Karena nggak ada belum ada jalur resminya. spesialisasinya ya di Indonesia. Yes. Tapi Mm-mm. kalau di luar ada, Jadi belum ada juga. oh belum ada juga sama. Kalau yang kalau yang ada itu adalah anti-aging medicine, Oke, AAM. Itu yang gelarnya AAM. berarti untuk estetik ini dapat dari pengakuan ya, pengakuan dari customer-customernya ya, atau pengakuan orang. Uh, Lebih ke ada sertifikasi aja. Sertifikasi sudah Oke, mengikuti pelatihan dalam puluhan jam tertentu, terus di situ oke, ditambah dengan workshop dan course-course yang melengkapi keahlian kita. oke, Gitu. baik, 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 baik. Ada, oh, di sini udah ada yang tanya. Saya mau langsung bacain atau nanti aja? Terserah, boleh atur aja. Enaknya gimana nih? Ya, boleh. Ini ada Nih apa? dari Pak RT nih. Oh, kenapa nih WRT Pak nih? RT kualitasnya kinclong. Jadi kalau untuk kulit lelaki, bro, kira-kira nih perawatan rutin yang disarankan kayak gimana sih? Oh, laki mah gampang. Cuma Nah, gak gampang. Ayo, kayak karena kan pada lagi, dasarnya kalau laki itu kulitnya lebih bandel daripada perempuan ya. nah, Kalau laki-laki tinggal yang penting rajin cuci muka sehari 2 sampai 3 kali aja tergantung jenis kulitnya oke lah. Cuma pemilihan facial wash yang tepat itu juga pengaruh. Kalau memang kulitnya berminyak ya pakai yang facial wash buat oily, atau kalau misalnya dia kering ya harus pakai yang dry. Jadinya barrier kulit alami kita tuh nggak terganggu atau oke. rusak. Hmm. Ber, Kalau berat, terus, apalagi nih? hmm, kalau misalnya siang sih kita kan negara tropis, UVA sama UVB-nya sinarnya kan cukup tinggi, Cur, pancarannya tiap hari. Nah, sebenarnya Oke. dianjurkan kita pakai krim pagi yang sesuai. Jadi Oh, bukan untuk untuk laki-laki juga krim pagi ya. Selain tadi kan dokter dirimu menyarankan tuh untuk cuci muka nih 2 kali. Kemudian ada krimnya juga. yes, ada krim pagi itu tujuannya ya bukan semata-mata estetik atau biar ganteng atau biar cantik, bukan. Tapi lebih melindungi kulit biar nggak rusak. Sama kayak Oke, misalnya kita kalau punya mobil, ya kita kasih coating biar dia nggak cepet pudar warnanya. benar. Nah, jadinya sinar UV itu harus kita halau, kalau enggak nanti bisa menimbulkan kelainan kulit juga. Oke. Gitu. Yang ditakutkan sih ya ada kemungkinan buat mengarah ke kanker ya kalau misalnya kena UVA UVB secara terus-menerus. Oh ya, tadi kan dianjurkan cuci muka itu 2 kali sehari ya. Nah, itu 2 kali Mm-mm. sehari itu apakah pagi dan malam atau pagi dan siang atau bebas nih? Rata-rata umumnya ya setiap mandi ya, jadi pagi sama sore hari. Oke. Cuma kalau Misalkan misalnya kondisi kulitnya siang, cukup siang berminyak berlebih, dari mungkin malam panas-panas. bisa tambah sekali. Oh, kalau lagi panas jangan. Ah iya, habis panas-panas gitu kan biasanya orang cuci muka itu langsung ke toilet cuci muka. Nah, itu boleh Jangan. nggak? Bisa bisa tenangin dulu biar kondisinya mulai dari yang panas-panas itu turun dulu ke suhu yang agak normal, baru kita boleh kenain air. Oh, harus ditunggu normal dulu ya. Oh ya, kalau terkait dengan air nih, bro. Biasanya kan ada yang menyanjurkan pakai air es gitu, air dingin gitu, katanya biar pori-porinya mengecil. Atau pakai air yang Ah, biasa aja, sama gitu. ya itu bisa, tapi efeknya nggak langsung ya. Karena kan secara teoritis itu kalau kulit Iya, kita terkena air dingin, itu pembuluh darahnya mengecil dan pori-porinya juga ikut mengecil. Jadi oke. sama kalau kita kena air panas. Begitu kena air yang panas atau hawa yang panas, pembuluh darah kita Hmm, melebar. Pori-pori oke. juga kemungkinan bisa cenderung melebar. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, ya kalau sering kena panas, ya pori-pori jadi besar. Kalau sering Nah, kena dingin, ada kemungkinan pori-pori bisa lebih mengecil. Tapi itu harus dalam jangka waktu yang cukup lama ya, rutin. harus rutin berarti ya. Misalkan dia rutin pakai air hangat atau air panas itu ya udah rutin pakai kayak gitu terus ya biar bisa lebih kecil jadinya. Baik, Yes, baik. yes. Thank you, bro. Hmm, Bro, ada yang nanya lagi ya, ya. dari Edward. Apakah Yes, penggunaan ya, chip Edward. emas perlu dilakukan secara rutin? Yang sering kita jalan-jalan tuh banyak kan yang jual masker chip yang itu yang lebaran.
Iya. Nah itu ada frekuensi nggak? Misalkan cowok nih, apakah 1 kali seminggu atau 2 kali atau kayak gimana tuh? Itu balik lagi sih tergantung kebutuhan aja dan kandungan dari sheet mask-nya itu sendiri. Memang ada nutrisi yang masuk tapi nggak banyak. Sheet mask Oke. itu pelengkap. Hmm. Tapi akan lebih dianjurkan buat kita pemakaian krim skincare yang rutin. Ah, Itu lebih lanjut ke akan lebih skincare rutin membantu. ya. Yes, Kalau dibandingkan serum dengan gimana? sheet mask. Ada yang Serum, fitness, ada serumnya gitu. ya sama. Intinya dengan sheet mask itu hanya sebagai media buat membantu serum Hmm, ataupun cairan yang terkandung di dalam satu paket dengan sheet mask-nya itu oke. meresap. Jadi Oh, dia ya benar. bisa diserap secara merata, perlahan. Karena Ya, kan sheet mask-nya itu kan dia kan mengering secara perlahan. Dibandingkan kita benar. langsung taruh serum ditempel begitu aja. Ah, Nah, jadinya nggak terlalu apa ya, efeknya nggak begitu berasa. iya, iya. Oke, oh jadi gunanya sheet mask itu sebagai medium perantara ya, biar dia bisa meresap ke wajah kita, tapi secara perlahan-lahan gitu ya. Yes, Baik, baik, tapi baik. itu juga sheet mask kan durasi cuma sekitar 20 sampai 30 menitan ya. Sampai kering dia ya. Ah. Iya, jangan dipakai. Setahu saya nggak boleh pakai sampai semalaman ya. Tapi ada yang ketiduran tuh, biasanya kan tempel tapi tidur. Kan possible juga tuh. Wah, Waduh, itu kayak gitu gimana? belum ada risetnya buat jangka panjang ya, kalau terus-terusan. Baik. Tapi nggak Kalau nggak ada yang pakai semalaman langsung kinclong sih, wah semua langsung pakai sheet mask nanti. Nggak bener, ada yang perawatan. bener, bener, bener. Kalau langsung kinclong. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Ya, ada lagi? Ada dari ini, Isi Aling. Oh, baiknya dari usia berapa nih bro? Kita perlu pakai krim perawatan. Misalkan nih dari 25 Hmm, sampai 40 apakah udah wajib atau ada batasannya nggak mulai kapan sebaiknya kita mulai pakai nih? oke, thank you pertanyaannya si Caling. Krim, Ini sih wajib ya. hmm, Semakin dini kita pakai perawatan, itu akan membantu buat mencegah penuaan atau aging itu sendiri. Bukan mencegah sih, memperlambat. Jadi kalau misalnya dari usia 25 kita udah rajin atau 20 udah rajin pakai skincare, otomatis kulit kita lebih terawat. Tapi sekali lagi skincare-nya harus sesuai ya sama kebutuhannya. Ya kalau oke, misalnya kulitnya kering ya otomatis dia perlu moisture-nya moistnya lebih tinggi. oke. Tapi kalau Berat, dia agak berminyak, jangan karena itu malah nanti cenderung ke memicu jerawat ya. ya. Berarti untuk krim ini lebih bisa diajukan untuk konsultasi dulu ya, karena Ya, atau bisa kita beli konsultasi, bebas. bisa beli bebas juga, tapi harus ada agentnya atau sales yang punya wawasan yang cukup tentang ininya, produk skincare-nya. Jadinya dia akan melihat, oh ini kebutuhannya ini, jadi sesuai. Jangan kita beli sendiri. Kalau beli Oke, sendiri kan kita nggak tahu kandungan dari skincare-nya itu sendiri. berarti Halo lebih Bro diajukan kita Sky, mengetahui Sky sih. itu bagus dari Medan dia. Kayak sih, Hmm, hmm, hmm. halo bagus. Berarti untuk share tadi perawatan itu kita sebelum melakukan perawatan kita harus tahu dulu ya kondisi kulit kita itu seperti apa ya. Karena kan beda-beda tuh Yes, betul. komposisi dan sebagainya. Betul, Betul, penting banget. betul. Makanya kita harus kenalin jenis skin type kita dulu ya. Karena kan skin type itu penting buat menentukan skincare apa yang akan kita pakai dan jangan Hmm. pakai skincare terlalu berlebihan. Oke, Karena berlebihannya gimana kalau nih maksudnya? Menarik nih. Apakah misalkan diajukan sehari sekali jadi sehari 3 kali gitu? Atau kayak gimana berlebihan? berlebihannya dalam arti misalnya ya, Nah, kulitnya yang paling gampang ceritanya itu kulit yang kulit berminyak. ya, Kulit berminyak itu kan sebenarnya dia nggak perlu kita tinggal pakai krim pagi yang nggak terlalu oily, nggak SPF nggak terlalu tinggi. Krim malamnya bantu mencegah produksi sebum atau minyaknya yang berlebihan. Kalau bisa dia bantu mengecilkan pori-porinya. Nah, oh, kadang karena pengen lebih bagus, lebih lengkap, ya tadi yang dibilang sama Bro Edward ya, dia tambahin iya, sheet mask, dia tambahin pakai apa perawatan eh, krim day- daily sebagainya. cream, nutri cream,
Oh iya betul. Asal penggunaan serumnya sesuai dengan jenis kulit itu bagus, bisa membantu banget. Tapi kalau misalnya salah, malah jadi musibah nanti. Kayaknya kinclong jadinya muncul-muncul jerawat gitu ya. Baik. Ya, betul, Ya, betul. kadang-kadang kan kita takut nih pakai misalkan krim gitu, anggapannya gini, nanti kita ketagihan gitu. Kalau kita lepas, muncul deh masalah. Nah, kira-kira itu bener atau enggak, bro? Bisa nyebabin ketergantungan gitu. Kalau kita udah sering pakai ya. Kalau ya, itu good question sih. Jadi, kalau di kalangan estetik sekarang ya, ada banyak krim-krim yang beredar kan. Apalagi kalau beberapa tahun belakangan, banyak yang dicari adalah krim yang hasilnya cepat. Hasilnya Hmm, cepat, dari itu langsung kerasa dalam apa? Dalam beberapa bener. minggu kinclong semua, Yes. terus keluhannya langsung hilang lah gitu. Nah, Nah, itu berarti kan harus ada pemakaian sejenis obat yang cukup keras. Nah, oke. itu banyak dipakai semenjak 10 tahun terakhir lah. Karena hasilnya yang diberikan instan dan pasien semua puas. Cuma di kandungan krim yang keras itu harus digunakan secara tepat oleh dokter yang berpengalaman. Oke. Karena kalau misalnya nggak digunakan secara tepat, ya itu muncul seperti efek ketergantungan. Kayak gimana Oh, efek ketergantungan? Itu efek nah dia ciri-cirinya tuh gimana tuh? begitu lepas Nah, begitu lepas dari krim tersebut dalam waktu 1 sampai 2 minggu, tiba-tiba kulitnya langsung kusam, langsung tiba-tiba kembali ke asal. Kulit asal yang banyak fleknya apa atau enggak yang sebelumnya berjerawat, jerawatnya langsung keluar semua, breakout gitu, sampai wah, sampai nggak ketulungan ya akhirnya sampai harus nyerah dan balik lagi ke krim tersebut. nanti kalau udah kayak gitu Nah, berarti apakah ada kemungkinan untuk lepas atau selamanya tergantung pada obat itu tuh. Berarti kan sekali karantina tuh nggak nah, bakal uh, lepas. uh. Gimana ya pastinya tuh? Kalau krim yang keras seperti itu kita memang ada namanya sebutnya kita tapering off. Karena kan karena dia keras, ada dosisnya. Nah, dosis yang tahu itu dokter yang meracikan, dokter yang Hmm, meresepkan. Nah, itu harus diturunkan secara perlahan. Baru bisa efek lepas obatnya itu, efek lepasnya nggak keluar, ataupun keluarnya sedikit. oke. Cuma Berarti sayangnya nah, banyak yang menjual krim obat itu, krim-krim tersebut secara bebas di luar sana. Mau online benar. kayak atau bukan Korban dokter banyak. yang menjual. Akhirnya itu yang jadi korban. Oh, karena kalau online itu kita nggak tahu nih komposisinya racikannya itu seperti apa ya. Jadi misalkan dia ada ketergantungan, kita bingung nih cara nurunin dosisnya gimana gitu. Karena kita bingung nih yang Iya. dihubungi siapa gitu. Ya, betul. Makanya Nah, nggak disarankan buat beli online. Apalagi kalau nggak ada contact person-nya atau orang yang bisa dihubungi buat ya. berkonsultasi ya. Tadi High untuk risk wajah lah. coba-coba ya. Iya, high Buat risk jangan. wajah Karena kalau udah bener, muncul flek, susah yang repot hilanginnya. gitu. Oh iya, kadang-kadang kan kalau kita pakai obat tuh ada impact ke kulit kelupas-kelupas gitu. Apakah itu normal Ah, atau itu berarti tidak cocok? hmm, kalau buat yang mengelupas itu rata-rata buat orang yang sensitif itu akan lebih cepat ngelupas. Cuma kalau kita mau mencerahkan atau kita mau memperbaiki kulit, rata-rata memang kita mempercepat eksfoliasinya atau pengelupasannya itu sendiri. Nah, Jadi tujuannya buat merangsang renewal sel kulit yang baru. Dan secara normal pun kulit tubuh kita memang tiap hari mengelupas. Ada nah, masanya. Mm-mm. Karena kalau misalnya nggak ngelupas, numpuk terus semua, kita kulitnya jadi tebel dong. benar benar. Kulit badak nanti. Jadi kalau nggak ngepas-ngepas kita bisa diamplas nih. Ada amplasnya gitu. Karena kan orang tuh Yes, bisa diamplas. Diamplas pakai mesin amplas. Tapi sebutnya diamond. Ya, diamond microderm abrasi. oh itu namanya micro diamond tadi micro basi gitu ya. Ya, Oke dok. perawatan jadinya, jatuhnya. Nah, biar cepet ngelupas ya, biar cepet ganti kulit Yes. ya dia. Oke, ini ada pertanyaan lagi bro. Bentar nih, dokter kalau menggunakan skincare yang sama dalam waktu yang lama, oh apakah ada efek negatif yang Ah, misalnya niacinamide? niacinamide. Nah, oke. Wah, ini kayaknya Bro Candy sering nih, sering perawatan nih, sering pakai skincare. Niacinamide
itu good ingredient ya. Itu dia bantu buat mencerahkan kulit juga. Nah, Oke. sebenarnya kalau pemakaian krim skincare yang aman, yang nggak keras, atau udah ada brandnya ternama, itu good. Bagus kok buat kulit kita. Sama kayak kita sehari-hari kita makan buah, sayur, kita makan suplemen atau minum suplemen, vitamin, itu bagus buat meningkatkan imun kita dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Nah, sama kalau Oke. kita pakai krim. Krim itu kan ada kandungannya. Kita mau buat mencerahkan, kita kasih niacinamide, atau kita mau pengelupasan, ada golongan retinoid atau AHA, alpha hydroxy acid, untuk pengelupasan. Nah, kita sesuai kebutuhan aja. Makanya kita dibutuhkan konsultasi terlebih dahulu. Nah, karena kita nggak Jadinya, tahu apa ya, jadi harus konsultasi dulu ke dokter dan kita juga nggak tahu kan hmm, komposisi atau kadar kulit kita tuh kayak gimana atau oily dan sebagainya. Nah itu mungkin lebih baik kita konsultasi ke yang ahli ya. ya bisa ke dokter, ya sekali lagi atau sales yang mengerti tentang produk skincare-nya itu. Itu jauh-jauh lebih baik Oke. daripada kita sembarang memilih dan membaca ingredients-nya aja. Jadi intinya, buat yang pakai krim skincare yang aman, secara rutin, berkepanjangan, nggak apa-apa. Itu justru bagus kayak kita maintain kualitas dari kondisi kulit kita biar sampai nanti di usia tua pun kita nggak terlalu drop ya kondisinya dibandingkan orang-orang yang seusia kita. Oke, thank you bro. Udah kejawab Selanjutnya, belum tuh si Bro Randy? selanjutnya dari Pak RT nih, tanya lagi. Oh, facial apa yang cocok untuk pria nih? Kalau facial, gampang sih. Facial itu kita kadang kan orang karena nggak tahu kirain facial itu rumit, Harus ke kirain facial klinik atau itu gimana gitu ya? ya nggak rumit. Facial buat pria itu yang penting sekali lagi kondisi kulitnya seperti apa, tinggal pilih facialnya mau yang mana. Kalau misalnya kulitnya agak tebel, agak kusam, ya itu kita harus angkat lapisan kulit bagian atasnya, eksfoliasi. Ya tinggal di Oke, facial yang ada alat pengelupasan, Diamond Microdermabrasi, salah satu contoh yang nggak berbahaya ya, itu facial mah aman, aman sekali. berarti untuk facial harus datang ke klinik ya atau bisa dilakukan sendiri di rumah? Simpelnya paling gampang buat dilakukan di rumah. Kadang kan ada Yes. yang jual tuh kayak scrubbing gitu-gitu atau enggak yang home peel dari beberapa brand tertentu ada yang jual home peel. Nah, itu boleh dipakai, tapi scrubbing dan home peel nggak boleh dipakai tiap hari. Mungkin ada yang 3 hari sekali, 4 hari sekali, atau 5 hari sekali. Jadi harus dibaca Oke, keterangannya. berarti dari rumah pun bisa ya. Kayak tadi ada scrubbing sama home peel tadi ya. Ya, Jadi, bisa selama kulitnya nggak bermasalah. oke, Kalau siap, misalnya ada siap. masalah, ya itu perlu tindakan lain ya. Ya, butuh perawatan lebih Hai, konsultasi. Adipta. Hai, Bro Dipta. Ini Bro Dita juga ada pertanyaan nih. Boleh Wah, deh, Bro Dita dulu nih. Bagaimana memilih make up? Oh, iya. Bagus nih pertanyaannya. Bagaimana caranya kita bedain make up yang asli atau enggak? Terus apalagi? bagaimana memilih makeup yang asli? Terus sebelum Apalagi make up boleh pakai sebenarnya? serum atau oles? Boleh dipakai serum atau? Wah, kalau soal makeup, kebetulan saya nggak ahli di sana ya. Tapi Cici kalau Ali make jago up, nih. iya makeup artist tuh, Cici Aling. Iya, Cici Kalau Ali make jago. up yang asli, asli semua sih kayaknya ya. Pilih yang brand ternama aja. Atau enggak yang udah banyak reviewnya bagus. Kalau enggak jadi penjualnya ya paling kita lihat ya. Penjualnya official atau gimana gitu. Ya, Paling kayak gitu pokoknya Instagram. reviewnya bagus juga banyak lah intinya gitu. Kalau sebelum Terus, make up, nah, boleh. Boleh pakai serum. Karena serum itu dia dia kan lebih konsentrat dan dia lebih cepat menyerap. Nggak seperti krim. Karena oh, krim itu ada unsur oilnya. Kalau serum hampir oilnya kalau sangat minim sekali sih. Lebih ke water base ya. Tapi kalau misalnya oily, krim lebih ada campuran oilnya. Nah, buat makeup pun rata-rata semua serum harusnya bisa. Dan kalau misalnya oles, ini maksudnya atau oles krim atau
Serum lagi ya. Tapi kalau misalnya serum, serum oke. Serum no problem lah. Tapi kalau misalnya buat krim, coba dilihat juga. Kalian nanti mau pakai foundation atau pakai base buat makeupnya seberapa banyak. Kalau misalnya mesti tanya ke makeup artisnya ya. Nah, oke, boleh boleh. Hmm. Bro Dita kalau kurang bisa konsultasi ke Cici Aling tuh, dia udah siap di DM Bro Dita. Wow, Nah, dari Peking Duck, dari Kitchen Kin. wah, Dr. Friend Hmm, di mata saya kan kiri kanan. kiri Yes. kanan. Ini seperti yang ini nggak bro? Kayak dulu aku lihat Kotomi beberapa bulan yang lalu, satu matanya ada kayak apa ya, gede gitu, katung mata. Kalau yang lemak, kalau lemak ini, lemak itu banyak sih. Salah satunya adalah yang umum itu milia. Dia di sekitaran mata-mata sini, sama di usia tua atau enggak sembarang sih, pipi juga ada. Dia putih-putih gitu, kayak disangganya apa ya, kayak jerawat, tapi dia nggak ada peradangan. Dia Oke, putih-putih, umumnya dekat mata sama pipi sini satu-satuan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan itu usia juga mempengaruhi. Nah, itu gampang tinggal di counter sebutnya. Di counter, dibakar, dia akan lepas. Hilang, kalau misalnya lemak. Nah, kalau misalnya kantong mata kan daerah sini. hmm. Semakin, ya, semakin besar kantong matanya itu, perawatannya juga beda. Kalau misalnya masih mata hitam, mata panda, atau nggak terlalu parah, kita bisa pakai eye serum. Tapi Oh mesti ada rutin serum ya. pemakaian serum. Ya, tapi kalau misalnya memang sudah agak cekung parah, apalagi udah sampai kayak lipetannya banyak, itu Hmm, mesti di filler, filler kantong mata. oke. Oh iya, tadi kalau untuk yang counter sama batuk tadi apakah harus ke klinik atau bisa gimana dapetinnya? Oh, Yang kalau lemak counter tadi. harus ke klinik, harus ke dokter. Oh, Iya, di, di jadi tempatnya konsultasikan dulu dipastikan. di kliniknya Bro Friend bisa. Oh, bisa, bisa. Itu Oke, bisa. Rata-rata Kitchen Kin klinik ada kok. bisa datang ke Kelapa Gading untuk ke sini Mampir, Ci, silakan. biar bisa di treatment langsung. Oke, Ya, thank you. nih ada Kita lagi nih. next dulu ya. Oh, yang ini dulu aja, Mm-mm. Johan 6621. Saya rutin pakai face serum dari Biogreen. Apakah harus pakai tiap hari? Face serumnya apa benar pakai? Biogreen dia bilang Oh, tadi. Biogreen. Harus ini face serum itu kan banyak jenisnya serum. Serum itu ada yang bisa memang mencerahkan, serum itu memang buat menutrisi kulit, buat yang anti aging atau buat recovery terhadap jerawat atau bahkan buat ngecilin pori atau menekan pembentukan sebum. Itu banyak banget. Tahu jenis apa? Free lagi, free konsultasi. Jenis harus tahu jenis serumnya dulu. Biogreen pasti serumnya kan face serumnya banyak. Pasti Oh, ada harus tahu kandungan komposisi aktif dulu ya. ingredientnya. Iya, Komposisinya. oke oke. Kalau misalnya Iya. selama dari yang merek terkenal sih harusnya aman ya pakai tiap hari. Umumnya harus pakai tiap hari ya, kalau bisa sehari 2 kali. Oke, percetakan Agape. Kerja kata iya. Kalau anak Ya, saya laki-laki umur 19 tahun jerawatan, apakah itu wajar atau harus perlu perawatan khusus nih? 19 mesti tahun nih, dilihat Bro. dulu. 19 tahun sih udah masih masa puber sih, cuma mengganggu nggak jerawatnya? Dan jerawatnya besar-besar atau kecil-kecil. Kalau misalnya masih terkontrol, ya mungkin cuma tinggal cuci muka atau dengan Oke. pemakaian krim yang ada di pasaran bisa ya. Tapi kalau misalnya udah agak lama 19 tahun, umur 19 tahun laki-laki. Laki-laki umumnya cepet ya. Tapi kalau Iya. misalnya berlebihan dia besar-besar dan nggak berkesudahan itu harusnya konsultasiin ke dokter ya. Biar ada penanganan karena jerawat itu multifaktorial ya. Oh, Penyebabnya banyak banget. Faktor satu dan yang lainnya bisa saling memberatkan malah. Nah, sekali lagi nih, kalau misalnya memang anak yang umur 19 tahun tapi jerawatnya terkontrol sih, jangan takut. Mungkin masih masa puber juga. oke.
Berarti harus Cuma dilihat dulu ya baiknya, kondisi jerawatnya kayak gimana gitu. ya, cuma baiknya dirawat sih, biar nggak terlalu parah dan Tambah. bekas-bekasnya itu cepat hilang. Jadi anaknya mukanya bisa lebih lebih bersih ya, daripada kalau udah kebanyakan bekas jerawatnya kan kasihan juga. Oke, sip. Thank you. Hmm. Next. Nah, dok, hari ini rame nih Ya, Q&A gitulah. kita. Dagangannya ramai nih hari ini. Ya, ini, ini, bentar ya. Dari Stephen, bagaimana membedakan efek skincare yang tidak cocok dengan kulit dengan detox? Hmm, gimana caranya Oke. membedakan efek skincare yang tidak cocok dengan kulit dengan detox? Kebayang nggak ya? Mungkin lebih tepatnya ini kayak Bisa berhubungan dengan detox. postingan saya sebelumnya deh. Ini mungkin detox itu mungkin lebih ke purging ya. Karena kalau efek detox itu kita nggak bisa nilai di kulit detox itu kayak gimana. Cuma kalau efek purging sama breakout itu ada efek skincare yang tidak cocok dari kandungan skincare-nya. Nah, cuma kan skincare itu banyak sekali kandungannya. Kita nggak tahu kandungan yang mana, cuma yang kita tahu adalah dari brand ini, atau dari satu brand pun krim pagi atau krim malamnya atau serumnya itu bisa jadi salah satu sumber breakout-nya. Nah, Oke. kalau udah kayak gitu, memang harus dianalisa. Krim mana, serum mana yang bikin Hmm. breakout, yang bikin nggak cocok. Berarti Jadi harus dicobain satu-satu. Iya, harus benar-benar. dianalisa dulu. Karena kadang ada juga yang karena pemakaian produk skincare ganti-ganti, yang Hmm. di pertama mungkin enggak. Tapi dari gara-gara yang pertama udah ada kerusakan di kulitnya. Dia coba ganti ke krim yang kedua. Iya, Kerusakannya belum diganti. parah. Jadi dari yang krim satu, kerusakan ke krim 2 nggak begitu parah sehingga belum ada gejala juga. Di krim yang ketiga baru muncul gejala. Bukan berarti serta-merta karena krim yang ketiga, tapi bisa aja efek yang berkesinambungan akumulatif dari kerusakan krim satu, krim 2 sampai akhirnya ke krim 3. Oke, berarti cobain satu-satu ya. Kita lihat efeknya masing-masing ya. Dari sana baru kita ketahuan nih Yes. yang menimbulkan masalah Ya, tuh. Nah, kalau yang oh, detox itu maksudnya kalau lebih ke purging, purging itu berarti karena respon tubuh, respon kulit terhadap uh, pembentukan sel baru. Nah, purging oke. itu biasanya karena kandungan yang eksfoliasi yang cukup tinggi dari krim atau serum yang dia pakai, sampai akhirnya efek pengelupasan itu muncul jerawat kecil-kecil. Jerawat kecil-kecil itu masih normal, nggak apa-apa. Apalagi munculnya di tempat yang umum, yang memang pernah terjadi. Tapi kecil-kecil, nah itu juga cepat hilang. Jadi dalam 2-3 hari atau maksimal 5 hari lah. Kalau yang purging itu dia langsung hilang, bersih. Tapi kalau misalnya lebih lama, biasanya itu breakout atau nggak cocok. Oke. Jadi salah satu buat bedainnya itu. Oke, Yes, next. next. Oh, ini setelah facial nih. Kenapa kadang-kadang ada yang jerawatnya malah muncul nih atau nggak cocok? Nah, ini yang berhubungan sama efek yang sebelumnya, purgingnya. Apa? Jadi Oh, habis di facial ada tindakan pengelupasan yang berlebihan nggak? oke. Kalau misalnya ada pengelupasan yang berlebihan, bisa muncul jerawat kecil-kecil. Tapi kalau misalnya masih kecil-kecil, nggak apa-apa. Itu hitungan hari akan hilang. Tapi kalau misalnya udah seminggu nggak hilang-hilang, atau misalnya jerawatnya malah jadi besar-besar, terus munculnya di tempat yang nggak umum, Oh, itu kita bisa pertanyakan produk yang dipakai produknya pada berarti. saat facial, Nah, atau alat facial yang dipakainya nggak higienis ya. oke, berarti kalau yang kecil-kecil agak spesial nih, kalau tiba jerawat kecil-kecil mungkin masih normal ya. Namun kalau tiba-tiba jadi kayak tadi dok dirimu bilang bro, yang misalkan tiba-tiba muncul di tempat yang nggak umum nih, kalau nggak jadi gede-gede gitu, atau breakout tiba-tiba. Nah itu mungkin perlu dipertanyakan ya. Mm-mm. Iya, Oke oke, thank betul you. betul. Next, Mm-mm. masih ada dari Bro David nih, di Shine. Oh, Krim yang bagus untuk psoriasis. psoriasis. Psoriasis nih memang em,
banyak jenisnya juga dan penyebabnya lebih utama sih pencegahannya. Kalau pengobatannya itu biasanya dengan obat rajikan. Memang Oke. ada, jadi psoriasis itu banyak sih penyebabnya dan krim-krim yang dijual di pasaran pun ada. Tapi sekali lagi lebih baik langsung ke dokter spesialis kulit. Nanti dia ada pemeriksaan dulu sama tes dulu dan dipastikan ini Ah, benar psoriasis atau bukan. oke. Jangan sampai nanti malah karena beli obat di pasaran yang bebas, tanya ke apotik, ternyata itu bukan Psoriasis. psoriasis, malah ke Oke. uh, Karena malah biasanya mungkin ke penyakit kulit yang lain, jamur atau apa gitu. Karena kan, kalau jamur sama psoriasis sama yang lain salah pengobatan, salah satu malah bisa tambah parah, lebih buruk kondisinya. baik, baik. Jadi lebih untuk ini lebih sarankan ketemu dokter ya, konsultasi ke dokter dulu. Iya, krimnya itu akan lebih, karena kita harus tinjau dulu kondisi kulitnya seperti apa dan memang psoriasis atau bukan. Kalau misalnya pencegahan untuk kambuh, kalau psoriasis ada Ya. nggak kontak alergi terhadap bahan alergen tertentu atau enggak stres sih, itu juga pengaruh. Nah, bisa juga Terus stres udah juga gitu juga mempengaruhi. betul, stres sangat mempengaruhi. Stres banyak sih ya, bisa kemana-mana ya. Psoriasis salah satunya. Oke. Coba diperhatikan dulu aja setiap habis stres atau kecapean muncul nggak gejala psoriasisnya. Oke, diamati dulu triggernya ya. Apakah stres atau Yes, kecapean, apakah masih muncul atau enggak. ya betul. Oke. Next, ini ada dari Anastasia. Oh, anak perempuan 15 tahun, apa sudah boleh pakai produk perawatan? Oke, buat 15 tahun terbatas hanya sunscreen aja sih. Oh, belum boleh kalau kayak face sheet tadi belum disarankan juga ya? Atau Kalau buat atau krim sabun malam mencerahkan atau yang lain, mungkin belum perlu ya, karena kan dia masih berkembang. Tapi kalaupun mau dipakai, pilih yang produknya aman. Oke. Jadi tidak tidak pakai yang keras-keras dulu, jangan. Oke, Pilih yang kira-kira aman, mulai yang natural. kira-kira mulai usia berapa ya Gimana? boleh lebih boleh pakai perawatan gitu? Apa 20? Hmm, kalau Ada buat 4? zaman sekarang agak sulit ya, karena anak-anak sekarang perkembangannya nggak kayak zaman dulu ya. Jadinya Oke. kita lihat kondisi kulitnya dulu. Kalau misalnya memang butuh, contoh kulitnya eh, berjerawat atau kusam, ya kita berikan sesuai dengan gejalanya. Jadi kalau misalnya dia kusam, kasih buat mencerahkan dengan vitamin dan nutrisi yang tepat, tapi tanpa bahan-bahan atau kandungan keras yang bisa mempengaruhi kondisi kulit yang lagi tumbuh itu sendiri. Itu boleh kok buat 15 tahun boleh, tapi 15 sekali udah lagi boleh. lihat tempat tempat kliniknya atau Obatnya tempat harus safe ya. perawatannya, dia obatnya seperti apa. Oke, baik. Ini dari Pak RT nih. Oh, komedo perlu dihilangin nggak? Biar wajahnya kinclong nih. Oke. Nah, komedo itu sendiri kan ada blackhead sama yang komedo whitehead. Selama itu nggak bermasalah, ya itu alamiah ya, natural. Cuma kan kondisi sekarang kita ada yang sering di jalan, entah itu naik motor atau di Hmm. tempat apa di lapangan, otomatis kena debu. Belum lagi yang make upnya tebel, lapisannya pakai ini, pakai itu, pakai sampai akhirnya, wow, tebal sekali dempulnya. Nah, itu kan mempengaruhi. Ya, ya. Itu mempengaruhi banget. Pori-pori kita ini semua akhirnya ketutup. Nah, kalau udah seperti itu mau nggak mau memang harus dihilangkan. Karena Baik. awal mulanya jerawat itu dari pori-pori yang tersumbat. Hmm, berarti memang perlu ya. Iya, perlu. Makanya tapi sekali lagi lihat kondisi dari kulitnya itu Oke. sendiri. Terus dari Dita, Ah, cara memilih toner pada kulit yang berminyak dan berjerawat. Ada oke. rekomendasi nggak? Toner. Kalau berminyak dan berjerawat, jelas banget sih. Berminyak ya kita cari toner yang memang ada kandungan buat
mengecilkan pori-porinya. Mengecilkan Hmm. pori-porinya, terus ada kandungan dia juga menekan pembentukan sebumnya. Nah, cuma yang umum dipakai, boleh kok dipakai toner yang ada kandungan AHA-nya, alpha hydroxy Oh, acid-nya. oke. Itu boleh, boleh banget dipakai. Tapi sekali lagi lihat kondisinya setelah pemakaian berapa bulan, kulit masih tetap oke atau malah terjadi iritasi atau enggak. Karena kan berminyak sama berjerawatnya itu kadang pemicunya bukan cuma karena, oh sorry, kalau berjerawat bukan selalu karena kulitnya berminyak atau over oilnya excess gitu. Nggak selalu seperti itu. Kalau Baik, baik. rekomendasi, Ya, bisa bisa pakai bisa. produk saya ya nanti ya. Ya, boleh. Bro Dita bisa kontak langsung DM aja bro ke DM aja, Dr. DM, Friend DM. Hai, 3 menit Panel Rezeki, Barona di, Coffee Shop. di sini lah Ada kitchen traktir sink satu lagi teman. Hmm, apa nih? Oh, waktu facial. Ada jerawat jerawat belum matang, suka dipencet. ditusuk jarum, dipasak keluar. Iya sih kadang-kadang gitu belum matang langsung ditusukkan biar biar keluar dia kalau facial kira-kira gimana tuh? Oh, oke. Lihat tergantung ya, lihat kondisi jerawat ya. Mungkin memang ada jerawat yang memang besar dan nggak ada matanya. Nah, itu memang perlu dikeluarin. Itu nggak apa-apa, it's okay. Yang penting penanganan setelahnya. Oke biasanya kalau kita facial dikasih obat-obat lagi ya setelahnya ya. Iya, udah gitu terus tahapan dari facialnya masih benar. Jadi habis dibersihkan, ada desinfektan atau sterilisasi dari kulit yang habis ditusuk itu, terus baru ada pengobatan daily creamnya. Jadi ya makanya nggak disarankan kalau misalnya kita pencet sendiri. Oke. Kalau dari di skincare atau di habis facial kan mereka mereka kasih tahu, oh Mereka ini ada. habis dipencet nih. Hmm. Baiknya pakai skincare ini ya sehari-hari, Oke. paginya, malamnya gitu. Karena mereka bisa kasih rekomendasi langsung ya kira-kira pakai apa untuk perawatannya. Makanya Yes, disarankan yes, 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 ke yes. klinik. Oh iya, satu lagi dok, yang terakhir bro. Kalau jerawat batu, cara menghilangkannya. Nah, menarik nih. Apa ditusuk juga nih sendiri atau langsung ke klinik aja? Atau bisa hilang sendiri? Jerawat batu, eh tergantung. Beberapa orang ada yang bisa lama-lama hilang sendiri prosesnya. Cuma memang disarankan memakai krim. Oke. Kalau udah pakai krim nggak bisa hilang juga, ya itu harus ada tindakan ya, facial ya. Oh, Atau bisa juga kita suntik ya, nanti dengan dokter. udah lama nggak hilang bisa ke klinik ya. Iya, Dok, makanya jadi kita harus harus jeli sama muka sendiri. Ini jerawatnya dari kapan nih? Nggak ada matanya dari kapan? ya. Bro, kita kan ada 10 menit lagi nih. Oh, yes. Aku ada pertanyaan. Dirimu boleh share terkait dengan klinikmu nggak? Di Kelapa Kenapa? Gading, share terkait dengan klinikmu. Share apa? Apanya? Klinik terkait klinikmu. Melayani apa aja ya di klinikmu? Oh, wah promosi dong nih. Gak apa-apa, kan? Oh, Pak. Mungkin ada Ya promo udah, yang tahu nggak? singkat aja ya, ya yang Oh, sekarang ya. Oke, klinik saya, klinik Royal Rejuvia di Kelapa Gading ini kita melayani semua, hampir semua sih, buat yang mau perawatan wajah ataupun perawatan di badan ataupun mau hair removal di area tertentu. Jadi kita bisa lakuin botox, filler, tarik berapa? benang atau tandem benang, peeling, terus juga ada Blackpink, jadi laser treatment buat yang pori-pori besar, ada juga IPL. IPL itu bisa buat hair removal, bisa buat rejuve, terus juga ada perawatan facial, ada juga peeling yang instant glow, dan ada buat slimming juga kalau misalnya pengen lebih ke V-shape atau lengannya kebesaran lemaknya atau di Hmm, perut juga bisa. bisa juga Ada menghilangkan HIFU, lemak. yes, ada HIFU bisa. Sip, Itu sip. mesolipo, banyak banget sih sampai ke hair removal buat yang di ketiak atau di wajah ada bulu-bulu halusnya, Nah, banyak itu juga banyak banget. pengen nih. Itu bisa, yes, hair removal. Jadi kalau misalnya ada yang Baik. kumisnya mau dihilangkan atau bulu-bulu kaki, tangan juga bisa.
Oh ya, kalau boleh tahu kliniknya di Reggio tadi di alamatnya di mana, Bro? Royal Rejuve di Jalan BGR Boulevard. Tuh, Johan tanya nih. Iya, Di Jalan BGR Boulevard, apartemen Gading Mediterania. Residence di Kelapa Gading ya. Deretan di rukonya, RK deretan 10B. rukonya. Yes. Hai Pak Gap. Thank you, thank Banyak. you. Pak Gap Iya. juga keren. Hmm. Itu jam bukanya, jam prakteknya kapan aja nih? Kalau boleh tahu. Prak- Oke. Praktiknya dari Senin sampai Sabtu, dari jam 10 sampai jam 6. Senin sampai Sabtu. Iya, Senin sampai Sabtu. Hari libur kita tutup, hari Minggu kita tutup. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 6 ya. Yes, jam Berarti nanti 10 pagi langsung sampai datang jam 6. aja. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung Ya, DM ke boleh. Bisa, bisa. dia. Ntar tinggal pasti dibalas. Iya. Siap, bro. Sip, 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 Ada lagi sip. nih, ada yang nanya lagi? Udah? Waktu kita berapa Aku lama lagi nih, bro? sekitar 2 menitan. 2 menit. Siap, Siap Bro. buat Bro, closing nih. siap, siap. Ya, Thank you paling kembali. apa? Ada apa lagi nggak? Gak ada, teman. Kayak sering-sering kita perlu Thank ngadain kayak you. gini ya. Sharing-sharing Boleh, kebaikan. boleh, boleh. Boleh, boleh. Ya, tadi juga ada yang nanya, tapi nggak ada yang nanya di WhatsApp. Saya bilang suruh ke pas IG live. Nggak mau, dibilang malu katanya. Baik. Paling di DM Padahal kan nih. bisa saring informasi, iya. Jadi kan yang lain bisa belajar juga. Itu gitu. Nah, silakan, Oke, bro. sebelum selesai, gimana? Ada closing Ada statement lagi atau nggak apa? yang mau ditanyain? Teman. Thank you so Nggak much. sih, paling Thank you ya untuk thank sharing you sudah buat berbagi kepada kita. semua. Ya, sama-sama. Thank you buat yang udah nanya juga, yang udah hadir. Thank you supportnya ya, teman-teman ya. Ntar Siap. sering-sering ini kita live bareng sama Bro Rian lagi nanti. Nanti aku minta langsung dengan Kotomi aja. Ntar aku request deh. Duet antara Wow, 1 jam khusus. wah, Mantap tuh. bingung nih nanti 1 jam. Ya udah paling itu aja. Thank you Bro Rian. Siap. Tanya jawabnya luar Thank you biasa semua. ya. Sampai ketemu. Ya, Siap. bye-bye. Bye-bye. Thank you semua teman-teman.